mereka yang belum terlayani. Halo, senang sekali bisa berjumpa bersama pemirsa tentunya di acara Bilik Sejahtera. Oke, Bilik Sejahtera ini Bina Iman Lingkup Keluarga. Jadi kita membicarakan tentang keluarga. Ya, sebuah keluarga. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, dan komen supaya podcast kita juga bisa lebih lagi pengunjungnya banyak gitu ya, banyak yang lihat gitu ya. Banyak yang lihat Pak Warno. Jadi artis Kan kalau pengunjungnya banyak kan senang. Ya, Waduh, betul. ini podcastnya menarik ini. Ya, karena ini kebutuhan kita. Karena ada Pak Warno di dalamnya. Atau ada saya. Ada Atau artisnya. memang topiknya yang banyak Relate. terjadi di dalam masyarakat umum ya. Oke, kali ini kita bicara tentang kalau ada masalah itu Pak Warno dalam rumah tangga nggak pernah ada masalah atau cekcok gitu atau sering? Ya, kalau rumah tangga itu kalau nggak ada cekcok itu kayak kurang meriah. Ya, kayak masakan tidak ada Kurang garam kurang Ya. Jadi itu alami ya. alami. Ya namanya orang suami Berumah tangga. istri berumah tangga beda pola pikirnya laki-laki Ya. dengan pola pikir perempuan itu betul. beda. Laki-laki mikir, perempuan Logika, perasaannya lebih dalam gitu kan. Betul, apalagi kalau cowok itu kalau ngomong kan kada tanpa disadari kan seperti kasar gitu ya. Iya. Saya pernah ngomong datang ngomong ngegas biasa aja, kenapa lu aku biasa gitu. Bilang biasa gitu tapi Orang sudah timur kan juga ngomongnya tinggi-tinggi. Ya ingat, Lawan angin. Pak, bukan hanya laki-laki, ada laki-laki pendiam loh. oh iya ya. Justru istrinya yang gitu. Makanya ada suami takut istri. Enggak Pak, itu ditakdirkan Ya. untuk hidup seimbang. Ya, memang Kan harus seimbang. memang laki-laki dan perempuan itu beda. Iya. Iya. Tapi di sini kan dibilangi cekcok boleh, tapi jangan cekcok yang membawa ke arah perpisahan. Ya, Kadang-kadang kita kalau tidak bisa membatasi diri, akhirnya nuruti emosi, terus meledak-ledak, akhirnya terjadilah perpisahan. ya betul. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan Kristen, pernikahan Kristiani kan nggak boleh. Ya nggak boleh cerai itu, Cerai. nggak boleh. Tapi pisah juga ada ya Pak ya. Ya, biasanya pisah perang dingin. Perang dingin. Perang dingin suami istri. Bilang mamamu, aku nanti pulang jam sekian. Bilang papamu, Iya. pulang nanti Nah, anaknya lagi jadi Iya. perantara. Perantara ya. Iya. Jadi memang dalam rumah tangga ada cekcok dan kalau dibiarkan itu seperti yang saya bilang tadi. Bisa berlarut-larut. Ya, bisa berlarut-larut akhirnya Masalah pisah. besar, Kemudian kalau pisah kan istilahnya Pak Warno nih contohnya beban. Saya juga beban. Anaknya juga beban. Nah, semua semua terbeban. dalam kekalutan masing-masing terbeban. Banyak Nah, kalau beban. sudah beban biasanya kalau saya ada pikiran yang berat gitu kan dipikir sendiri, nggak diceritakan jadi penyakit, Pak. Iya betul itu jadi penyakit karena pikiran numpuk Nah. makan hati ya Dada ini rasanya Longsor. sesak gitu. sesek makan nggak bisa Iya, mau jadi gini stres. nggak lapar mau gini nggak lapar sakit emah. Terus kalau ada masalah Pak Warno cerita ke siapa? Ya kalau ada masalah itu ya ceritanya bisa satu kalau suami istri bisa ke orang tua. Ke orang tua dulu kan menikah itu kan persetujuan orang tua juga ya. Iya. Iya. Jadi kita kembalikan kepada orang tua, baik itu orang tuanya orang tuanya sendiri maupun mertua. Jadi diketahui. Tapi biasanya kayak begini nih jarang terjadi ya. Simpen aja. Tapi Pendam sendiri. Pendam kalau sendiri. saya ya, kalau ada masalah rumah tangga, saya memang lebih dekat ke mertua saya yang perempuan. Oh gitu. Jadi kalau ada masalah gitu, Bu, ini tadi gini. Entah itu masalah anak saya atau masalah suami saya yang merupakan anak kandung dari mertua saya kan. Iya. Jadi kan otomatis mertua saya paling tahu anaknya gimana. Lah kok yang heran itu mertua saya selalu belain saya. Terbalik ya. Gimana itu? Jadi betul itu bisa dibela. Kenapa? Karena orang tuanya itu sudah tahu dari
procot lahir itu Iya. sampai perkembangannya tahu Iya. ke anak ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, sikap karakternya kayak apa tahu. Iya. Jadi orang mertua itu nggak mau anaknya Iya. bisa menyakiti Nggak- Tapi istrinya. nggak netral dong jadinya. Kalau curhat ke orang tua, bisa Ya, membela sebenarnya- anaknya sendiri. Sebenarnya jadinya. bisa dibilang apa ya Pak? Ya, Bukan nggak netral. Ya kalau curhatnya ke mertua kan tadi, Iya. ya itu bisa mencari kebenaran. Ya kan cari benar toh. Iya. Kayak apa sebenarnya? Tapi kalau curhatnya Bisa ke- jadi aku nggak mau disalahkan, Iya. itu bisa Iya, jadi. atau enggak Tapi anaknya juga. terlepas dari itu semua, apapun masalahnya, saya itu lebih nyaman. Kan orang kalau punya masalah itu kan nyamannya cerita ke siapa sih? Iya. Nah, saya tahu orang tuaku sendiri gimana. Umpama kalau orang tuaku, aku ada masalah sama suami, aku ceritakan. Memang kan dari dulu aku kan nggak suka sama itu. Orang itu. Kamu ngotot kamu mau nikah sama dia. Itu kan pilihanmu. Jadi Jadi saya yang disalahin. disalahin gitu. Iya, memang Iya, iya. ada negatifnya juga. Iya, betul. Kalau mertua itu nggak setuju, ya akhirnya Jadilah. disalahkan. Jadi, Tapi saya memang lebih nyaman cerita ke ya mertua saya. bisa. Banyak yang iri loh Pak. Oh gitu ya, itu Wah, kamu mertua lebih- mertua yang bijaksana. Lebih dekat sama Gitu. mertuamu ada Tapi kalau apa-apa. bapak saya lebih ke teman orang yang dipercaya gitu. Gitu. Kalau orang tua saya sih. Oh Iya. iya. Tapi memang Ya banyak sih. Bisa ke teman bisa. Tapi teman ini betul-betul teman yang Dipercaya apa yang enggak? ini ya, yang punya empati. Ya, apa Yang namanya? benar-benar Yang mengerti, tidak memihak. Nah, kalau pertemanan itu kan biasanya tahu karakter teman saya kayak apa, Iya. sahabat saya ini kayak apa, Iya. bisa nasihati, bisa marahi, bisa juga dimarahi loh itu, Betul. bisa dimarahi. Tujuannya temannya itu bukan marahi, nggak senang apa, tapi supaya kembali gitu, loh, Benar, kembali kepada rumah tangganya. Tapi Jadi memang begitu. cari teman itu ya harus pilah-pilah loh Pak. Harus Jangan bijak. pilih-pilih. Memang kalau teman itu kan ada teman akrab, Nah. ada teman biasa, teman spesial atau apa, teman apalah. Ada aku punya teman, dia mengerti aku, dia juga ngerti Iya. tahu suamiku. Iya. Jadi satu sisi umpamanya teman saya nih Yusuf ini saya bilang, ini loh suamiku gini. Kamu aja yang kurang ngerti. Suamiku Ah. tuh minta diginiin. Enaknya kalau ada teman kayak gitu. Lah, gitu. Iya. Biasanya kalau teman yang baik gitu. Tapi Iya. ada teman yang Menghasut. bukan gini, bukan menghasut. Kita cerita gitu, Ini ceritakan lain. diceritakan ke orang Nah. lain. Nah itu Bahaya sih Bahaya. Di kalau depan kita sih, iya ya. Duh kasihan ya. Seharusnya kan memang Iya, gini ya. masalahnya jadi besar. Dia ke Pak Warno jadi tahu masalah. Nah, Iya. itu kan memang terkadang kita harus cari orang yang tepat. ya betul. Kemana sih kita harus curhat? Teman, ya tadi teman. Tapi teman harus pilih ya, Iya, harus. yang menjadi betul-betul teman. Iya. Tapi juga ada curhat kepada siapa? Biasanya curhatnya itu kepada Saya lebih ini kalau ke hamba Tuhan coba. hamba Tuhan. Ya. Ya pendeta. Ya pendeta. Karena kita kan punya gembala ya. Kita punya Kita gembala. waktu nikah itu kan Iya. diberkati oleh, paling tidak sebelum saya nikah itu ada yang namanya katekisasi pernikahan. Ya betul, ada Nah, kata kesasar. paling tidak kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga, ya kalau kita nggak bisa percaya teman, nggak bisa percaya Iya. yang lain gitu, saudara atau kakak, ya mungkin bisa ke Marilah hamba ke hamba Tuhan, Tuhan. Iya, ke ya, pendeta kita. ya ke pendeta itu Yang memang meneguhkan yang kita. meneguhkan kita gitu. Ada juga pendeta bukan gembala kita, itu juga bisa. Iya. Ya jadi karena mungkin kalau di gereja itu aku malu. Iya, ketahuan masalah. Ketahuan. Cari pendeta ke tempat lain. Soalnya kadang gini Pak, dalam persekutuan gitu ya, tolong doakan ini jadi pokok doa ya, kita Iya. doakan bersama. Jadi terbongkar dong. Itu antara pokok doa atau pengumuman. Kadang-kadang kan memang Pengumuman. Pengumuman. Emang lanjut Pak, Iya, biasanya jadi- pendeta gimana? Jadi bisa begitu. Jadi kita berpikir ke siapa? Kalau ke hamba Tuhan atau pendeta, ya pendeta mana yang Iya. nyaman, yang kita anggap itu jadi bapak saya, jadi orang tua saya yang betul-betul memperhatikan saya itu. Tetapi ada juga orang yang curhat itu ke ini, konselor biasanya ya, konselor. Ya artinya kalau konselor kan dia nggak kenal kita Ya. juga kan tidak mengenal latar belakangnya dia, jadi profesional lah Profesional, artinya nggak tahu siapa kamu, Ya. latar belakangmu apa. istilahnya. Jadi pendengar lah Yang
bisa jadi netral gitu ya. Netral. Nah, itu hal yang sangat penting. Jadi dengan begini, kepada siapa kita harus curhat? Tadi sudah disebutkan ya, ke teman, ke siapa? Orang tua, hamba Tuhan, ke konselor, atau bisa juga ke kakak, bisa ke adik ya. Biasanya kan kakak bisa juga menengahi persoalan ini. Bisa juga adik yang kecil itu bisa ya dengan tidak sengaja atau apa bisa jadi penengah gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kepada siapa saja. Tapi yang jelas karena kita dulu ya menikah itu kan diberkati di gereja ya. Kita diteguhkan, disatukan di gereja, disaksikan umat atau jemaat. Nah, kita harus kembali kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi setiap manusia itu punya yang namanya beban berat. Pasti. Letih lesu. Kalau di sini letih lesu beban berat karena hubungan suami istri. Makanya kita belajar kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Marilah kepadaku. Tahu persoalan manusia. Oleh karena itu, apapun persoalan, permasalahan, datanglah kepadanya. Iya, memang indah kalau kita sadar kita dalam masalah, tapi kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Seperti yang Pak Warno bilang, dalam rumah tangga yang mula-mula awal mula diteguhkan itulah. Kita kembali pada Tuhan. Kita bisa curhat ke orang lain. Orang yang kita percaya. Orang yang tidak menghakimi, tidak menyalahkan. Kamu salah sih. Tapi lebih indah lagi kalau kita ini sadar. Oh iya, aku punya masalah, aku punya Tuhan. Seperti yang Pak Warno bilang tadi. Curhat aja kepada Tuhan. Memang kalau curhat ke orang lain itu ya bisa ada plus minusnya sih. Plus minusnya banyak. Tapi lebih indah lagi sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.